ratusan warga yang tidak dikenal secara tiba-tiba menyerang perkampungan yang terdapat di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bungamayang, Lampung Utara. Para warga yang disinyalir datang dari desa yang bertetangga dengan Desa Sukadana Ilir saat itu berbondong-bondong mendatangi desa tersebut. Sebagian dari mereka membawa alat-alat berupa kayu, besi, parang, dan batu-batu yang akan mereka pakai untuk merusak rumah warga. Tak hanya merusak rumah warga, bahkan perusuh juga membakar sekitar 30 rumah di kampung tersebut. Warga desa Sukadana yang sadar bahwa desanya telah diserang oleh orang-orang yang tidak mereka kenal, sebagian melarikan diri untuk menyelamatkan diri tentunya. Tidak sempatlah mereka membawa barang-barang berharga miliknya. Saking paniknya, mereka menyelamatkan diri dengan hanya membawa dirinya saja. Suasana mencekam ditambah kosongnya desa, membuat beberapa oknum perusuh menggunakan kesempatan tersebut untuk kemudian menjarah isi rumah warga yang mereka tinggalkan. Perusuh menjarah TV, mesin genset, sepeda motor, dan lain sebagainya. Tidak mau kampungnya terus dirusak oleh perusuh, beberapa warga desa Sukadana Ilir kemudian melakukan perlawanan untuk menghalau dan menghentikan tindakan semena-mena tersebut. Dan di pagi itu, pecahlah kerusuhan di desa Sukadana Ilir, 2 Februari tahun 2016. Akibat dari kerusuhan ini, tercatat ada 78 rumah warga yang mengalami kerusakan, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Kerusuhan ini akhirnya dapat direda setelah bapak-bapak brimob dari Polda Lampung diterjunkan ke lapangan sebanyak 1 satuan setingkat kompi. Saat itu, pasukan brimob yang diterjunkan dilengkapi dengan senjata laras panjang dan juga gas air mata. Sebagai langkah antisipasi jika saja kerusuhan kembali meletus. Kerusuhan ini meninggalkan sebuah trauma yang mendalam bagi warga yang mengungsi yang berpusat di 2 tempat saat itu. Warga yang masih dihantui rasa trauma memilih untuk tinggal lebih lama di penampungan sementara, sembari menunggu situasi mulai kondusif kembali. Peristiwa ini sungguh mencuri banyak sekali perhatian dari berbagai pihak, baik itu dari Kapolda Lampung, Pemkab Lampung Utara, hingga peristiwa ini menjadi headline nasional di beberapa media saat itu. Namun tahukah kamu, jika kerusuhan tersebut terjadi karena seorang tukang bakso keliling. Tukang bakso keliling yang karena ketidakmampuannya dalam mengelola emosinya yang terus ia biarkan, yang kemudian lambat laun, emosi tersebut berubah menjadi dendam. Dari dendam tersebut, terciptalah sebuah kebodohan yang membuat sebuah desa yang awalnya damai seketika berubah menjadi neraka. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan abang-abang bakso keliling itu? Dan kebodohan apa yang telah ia lakukan sehingga desa Sukadana Ilir rata dengan tanah? Jadi begini. Untuk mengawali kisah ini, kita akan memulainya dengan berkenalan dengan orang ini. Foto yang saya tampilkan ini adalah Giarso, pria asal Karanganyar, Jawa Tengah. Giarso adalah pria kelahiran tahun 63. Ia adalah seorang transmigran yang memulai peruntungannya dengan berjualan bakso keliling dari desa ke desa di Kecamatan Bungamayang, Lampung Utara. Entah sejak kapan Giarso memulai debutnya sebagai tukang bakso keliling. Namun yang pasti, dikarenakan konsistensinya, Giarso berhasil menjadi tukang bakso yang selalu ditunggu kedatangannya di waktu-waktu tertentu. Giarso bisa dibilang menjadi idola lah. Suatu hari, Giarso kedatangan seorang bocah yang nampaknya baru saja pulang dari sekolahnya. Sebab saat itu bocah tersebut masih menggunakan seragam sekolah SD-nya. Namanya Muhammad Jaya Pratama. Kita sebut dia dengan sebutan Jaya. Jaya yang kala itu sedang lapar tergoda ketika Giarso membuka tutup panci baksonya yang mengebul, yang membawa aroma khas bakso dengan segudang bumbu rempah dan rebusan daging yang sangat nikmat tentunya. Jaya berkata, "Lek, satu ya, jangan pakai mie kuning, sayurnya banyakin." Dengan senang hati, Giarso kemudian meracik bumbu dan mempersiapkan sajian bakso tersebut. Tak lama setelah Jaya mendapatkan tempat duduknya. Singkat cerita, setelah Jaya menghabiskan kudapannya, ternyata uang yang dibawanya kurang untuk membayar 1 mangkok bakso. Mengetahui hal tersebut dengan nada tinggi, Giarso pun mengatakan ucapan bernada marah tersebut kemudian membuat Jaya menangis. Dikarenakan uangnya tidak cukup, maka saat itu Jaya diizinkan untuk pergi dengan catatan ia harus segera kembali dengan membawa uang kekurangannya. Akhirnya dengan diiringi terik sinar matahari di siang itu, Jaya berjalan sambil menangis menuju rumahnya. Sesampainya di rumah,
Jaya pun menceritakan semuanya kepada sang ayah, Bapak Johansyah. Mendengar hal tersebut, meradanglah Pak Johansyah. Ia pun segera bergegas dengan bersepeda motor menuju tempat di mana Gyarso mangkal kala itu. Syahdan setelah berhasil menemukan gerobak bakso Gyarso, ditanyakanlah masalah yang sebenarnya terjadi, sehingga membuat anaknya Jaya pulang-pulang menangis. Mendengar penjelasan dari Gyarso, akhirnya Pak Johansyah memberikan uang sebesar Rp100.000 untuk membayar satu mangkok bakso yang telah dihabiskan oleh anaknya, Jaya. Namun kala itu dengan wajah yang bikin kesal, Gyarso menolak pemberian tersebut. Malah Gyarso terkesan tidak peduli dengan kedatangan Pak Johansyah. Pak Johansyah yang kemudian kilaf dengan refleks, mengambil centong bakso, lalu memukulkan centong tersebut ke tangan kanan Gyarso. Setelah itu, Pak Johan pergi, meninggalkan si tukang bakso tersebut. Apakah permasalahannya selesai sampai di sini? Tidak. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Gyarso menghubungi rekannya yang bernama Marsudi. Marsudi merupakan warga yang tinggal di desa Sukadana Ilir. Ia kenal baik dengan Gyarso, dan ia juga kenal dengan keluarga Pak Johansyah, termasuk anaknya Jaya. Di dalam sambungan telepon tersebut, Gyarso menawarkan sebuah pekerjaan, tanda kutip. Pekerjaan yang apabila ia berhasil dengan misinya, Gyarso akan membayarnya dengan uang 10 juta rupiah. Ya, tentu pekerjaan tersebut adalah melakukan penghilangan nyawa terhadap Muhammad Jaya Pratama. Bocah yang berusia 11 tahun tersebut cukup membuatnya kehilangan akal sehat. Ternyata dendam yang kala itu belum juga tuntas. Pada saat itu, Marsudi masih berpikir-pikir untuk menerima job dari Gyarso. Beberapa minggu setelah perbincangan tersebut, Gyarso yang kala itu bermaksud pulang kampung ke Karanganyar, Jawa Tengah, datang menemui Marsudi. Di pertemuan tersebut, dia memberikan uang sebesar 1 juta rupiah kepada Marsudi. Marsudi pun heran sambil berkata, "Lah Mbah, ini uang apa tuh Mbah?" Gyarso memberikan uang tersebut sebagai panjer atau uang muka, sebagai tanda jadi atau upah untuk melakukan penghilangan nyawa atas Jaya. Sisanya 9 juta akan Gyarso berikan nanti setelah ia kembali dari kampung halamannya atau setelah Marsudi berhasil menghilangkan nyawa Jaya. Ketika itu keputusannya sudah bulat. Rasa benci yang Gyarso tanam kepada Jaya, bocah 11 tahun itu tidak masuk akal lagi. Rasa dendam yang ia pupuk telah membutakan hatinya. Uang panjer pun diterima, dan dari sinilah maut itu secara sembunyi-sembunyi telah mengintai Muhammad Jaya Pratama, bocah 11 tahun. Marsudi yang telah menerima job sebagai penghilang nyawa bayaran saat itu memikirkan cara agar bisa secara efektif membungkam korban, agar tindak kejahatannya tidak tercium oleh warga yang tinggal di desa Sukadana Ilir khususnya. Di saat Marsudi tengah memikirkan cara untuk bagaimana menjalankan aksinya, Gyarso yang berada di kampung halamannya terus saja menelpon Marsudi dan menanyakan tentang perkembangan rencananya. Tidak hanya sekali dalam sehari, tetapi berkali-kali Gyarso pun menanyakan kapan dan kapan, serta bagaimana dan bagaimana. Tampaknya kematian Jaya merupakan sebuah urgensi bagi Gyarso. 26 Januari tahun 2016 sekira jam 9 pagi, Marsudi si petani ini memulai aksinya. Pertama-tama ia memulai aksinya dengan membeli 1 bungkus wafer dan 1 buah mainan, yang rencananya kedua barang tersebut akan ia berikan kepada Jaya. Sembari menunggu kepulangan Jaya dari sekolah, Marsudi beberapa kali berjalan mengintai ke sebuah tempat yang berada di belakang rumah Jaya. Sebuah tempat yang sering dipakai oleh Jaya untuk bermain sepulang sekolahnya. Tibalah siang itu ketika matahari telah meninggi, Marsudi mendapati Jaya sedang bermain di tempat tersebut. Saat itu, nampaknya Jaya belum pulang ke rumahnya. Dikarenakan seragam putih merah khas anak sekolah dasar pada umumnya masih ia pakai. Ia hampiri Jaya dan dia berikan wafer dan mainan tersebut kepada Jaya. Jaya yang kenal dengan Marsudi, lantas tanpa curiga dan dengan polosnya, Jaya pun menerimanya. "Terima kasih ya Le, aku suka," ucapnya. Marsudi yang tidak langsung saja memberikan tanda kutip hadiah itu kepada Jaya, sempat menawarkan Jaya untuk bermain mainannya yang ia berikan ke atas, sambil menunjuk ke arah perkebunan tebu milik PTPN 7 Kecamatan Bungamayang. Jaya yang polos, iya saja. Karena siapa sih yang gak suka dikasih mainan secara gratis oleh orang yang ia kenal. Singkat cerita, berjalanlah mereka berdua
menuju perkebunan tebu tersebut. Di perjalanan, Marsudi memberikan wafer tersebut kepada Jaya. Jaya sangat suka wafer. Dengan singkat ia habiskan makanan tersebut. Sesampainya di tempat yang sepi dan ketika tak ada orang-orang lagi yang berkegiatan sejauh mata pandangan Marsudi, tiba-tiba Marsudi yang sedari tadi telah berencana busuk melayangkan 2 buah bogem mentah ke arah bocah tersebut. Kepalan tangan yang menghujam tersebut menghantam rahang sebelah kiri Jaya. Tak pelak, hantaman Marsudi membuat Jaya jatuh pingsan. Setelah pingsan, Marsudi pun menyeret tubuh Jaya masuk agak dalam ke perkebunan tersebut. Ia letakkan tubuhnya di sebuah tempat yang tersembunyi, dan dia pun sempat menutupi tubuh Jaya dengan dedaunan kering. Saat itu, Jaya masih bernafas. Ternyata rencana busuk Marsudi penghilang nyawa bayaran Klastri ini tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah menyembunyikan tubuh Jaya, Marsudi kemudian mendatangi rumah rekannya yang bernama Nur Hadi. Kebetulan rumah Nur Hadi terletak tak jauh dari lokasi di mana Marsudi menyembunyikan tubuh Jaya di kebun tebu tersebut. Nur Hadi yang seorang petani heran ketika siang itu Marsudi melipir ke rumahnya, dan dia pun berkata, "Nur, ini ada uang 10 juta dari Simbah. Ayo ikut aku, beresin tubuh Jaya. Itu tubuhnya tak simpan di kebun belakang." Nur Hadi yang satu frekuensi dengan Marsudi tanpa pikir panjang kemudian mengiyakan ajakan untuk berkomplot. Nur Hadi kemudian menyiapkan tali dan karung, sementara Marsudi pulang untuk mengambil sepeda motor. Setelah siap dengan alat-alatnya, keduanya kemudian kembali ke tempat di mana tubuh bocah itu tergeletak. Mereka dapati saat itu Jaya masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Keduanya lalu menaikkan Jaya ke atas sepeda motor milik Marsudi. Dengan posisi Jaya di tengah, perjalanan menuju sebuah bendungan yang terdapat di perkebunan tebu PTPN 7 Kecamatan Bungamayang dimulai. Di tengah perjalanan, secara tiba-tiba Jaya tersadar dari pingsannya. Marsudi dan Nur Hadi pun panik dibuatnya. Kemudian sepeda motor pun berhenti. Entah siapa yang melakukannya saat itu. Salah satu dari mereka kemudian menyayat pergelangan tangan Jaya dengan maksud memotong urat nadinya. Bekapan jalur nafas dan sayatan urat nadi membuat Jaya kemudian tak bergerak lagi. Setelah dipastikan tak ada gerakan, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Sesampainya di tempat tujuan, tubuh Jaya kemudian dibaringkan ke atas tanah. Keduanya tampak ragu bahwa Jaya telah benar-benar meninggal. Dan untuk memastikan bahwa Jaya telah meninggal dunia, kemudian Nur Hadi mencari balok kayu, yang kemudian balok tersebut ia hantamkan ke dada dan kepala Jaya berkali-kali. Tidak ada gerakan, Jaya senyap. Setelah menyadari bahwa tak ada lagi gerakan dari Jaya, keduanya kemudian secara bersama-sama mengikat kaki dan tangan Jaya dengan tali yang telah mereka siapkan sebelumnya. Lalu dalam keadaan terikat kedua kaki dan tangannya, tubuh Jaya mereka masukkan ke dalam karung. Setelah mengikat ujung karung dengan tali, kemudian karung yang berisi tubuh Jaya mereka kembali sembunyikan di perkebunan tebu dekat sebuah bendungan. Di sore itu mereka pun berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Namun sebelum mereka benar-benar berpisah, Marsudi memberikan uang sebesar Rp500.000 pada Nur Hadi sebagai uang panjar atas upah sebagai penghilang nyawa bayaran. Keesokan hari sekira pukul 4 sore, Marsudi yang kurang yakin atas kondisi Jaya yang sudah tak bernyawa kemudian menghubungi Nur Hadi untuk bersama-sama menuju tempat di mana mereka menyembunyikan tubuh Jaya. Singkat cerita, ketika mereka sampai di lokasi, mereka pun mengecek kondisi Jaya di dalam karung itu. Mereka goyang-goyangkan karung tersebut, bahkan Marsudi pun sempat memanggil nama-nama Jaya. Tak ada reaksi sama sekali. Nur Hadi yang kurang yakin akan tewasnya Jaya kemudian kembali mengambil balok yang kemarin ia pakai untuk memukul Jaya. Saat itu, ia kembali memukulkan balok itu berkali-kali ke sekujur tubuh Jaya. Namun tetap tidak ada reaksi. Untuk lebih memastikan kematiannya, kemudian Nur Hadi membuka ikatan karung tersebut. Lalu dengan sajam yang ia bawa, kemudian ia goreskan sajam tersebut ke pipi dan lengan korban. Ya tentu saja Bang Nur Hadi tidak akan pernah ada reaksi lagi dikarenakan Jaya telah benar-benar meninggal dunia. Setelah dipastikan tak bernyawa, keduanya kemudian membawa karung yang berisi tubuh Jaya menuju bendungan. Di bendungan tersebut, keduanya kemudian membuang tubuh Jaya ke dalam air. Tidak sampai di situ, untuk benar-benar menghilangkan jejak, mereka mencoba untuk menenggelamkan karung tersebut.
Namun usahanya kala itu sia-sia. Tubuh Jaya tak pula tenggelam setelah usaha mereka yang payah. Akhirnya karung yang berisi tubuh Jaya tersebut mereka sangkutkan ke pinggir bendungan. Setelah itu mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Entah apa yang membuat keduanya terus-terusan kembali dan kembali memeriksa keadaan tubuh Jaya. Untuk kesekian kalinya, keesokan hari, keduanya kembali mendatangi lokasi di mana mereka mencapakan tubuh Jaya. Saat itu, Marsudi yang turun ke bendungan. Ia buka pakaiannya dan ia pun berenang menghampiri karung tersebut. Ia cek isi, ternyata masih ada. Dan setelah dipastikan masih ada, mereka pun pergi ke rumah masing-masing. Setelah yakin bahwa Jaya telah benar-benar meninggal dunia, Marsudi pun menghubungi Giarso untuk menagih sisa uang pokok upahnya. Dalam sambungan tersebut, Giarso pun mengatakan, "Saya masih ada di Karanganyar, belum bisa pulang. Uang untuk Nur Hadi kamu talangi dulu. Nanti kalau sudah pulang, saya akan ganti." Di hari itu, Marsudi memberikan uang pribadinya kepada Nur Hadi sebesar 4 juta rupiah. Lunas. Hilangnya Jaya membuat desa Sukadana Ilir gempar dan geger. Pencarian besar-besar pun dilakukan oleh warga. Saat itu Nur Hadi dan Marsudi pun ikut mencari hilangnya Jaya. Mereka mencari tubuh Jaya seolah-olah mereka tak tahu di mana mereka campakkan tubuhnya. 1 minggu setelah hilangnya Jaya, seorang mandor perkebunan tebu menemukan sebuah benda yang ganjil di bendungan. Lalu dengan rasa penasaran ia pun mendekat. Betapa kaget ia ketika sang mandor menemukan sesosok tubuh manusia dalam keadaan membusuk. Temuan tersebut akhirnya membuat warga berbondong-bondong mendatangi lokasi penemuan. Disusul, tak lama kemudian Pak Polisi pun datang dan melakukan tugasnya. Olah TKP pun dilakukan, saksi-saksi pun dihadirkan, dan dengan bantuan anjing pelacak, Pak Polisi menemukan bukti-bukti yang menjurus kepada para pelaku. Tidak butuh waktu lama bagi Pak Polisi untuk mengungkapkan pelaku keji ini. Akhirnya, Marsudi yang disusul oleh Nur Hadi berhasil diringkus oleh Pak Polisi. Mereka diringkus dengan tanpa perlawanan. Setelah berhasil meringkus kedua pelaku, kemudian Pak Polisi juga berhasil meringkus sang otak kejahatan, Giarso. Ia diringkus di kampung halamannya di Karanganyar, Jawa Tengah. Warga yang akhirnya tahu siapa pelaku penghilang nyawa Jaya tak terima jika salah satu warganya telah diperlakukan dengan kejam oleh warga desa tetangga. Dan dari sinilah kerusuhan itu terjadi. Seperti yang saya jelaskan di awal video, kerusuhan ini benar-benar telah membuat ratusan warga yang tinggal di desa Sukadana Ilir mengalami trauma yang berat. Mereka juga terancam kelaparan akibat ulah Giarso, si tukang bakso itu. Bahkan saking parahnya kerusuhan itu, Pak Kapolda Lampung saat itu sampai-sampai memerintahkan anak buahnya untuk tembak di tempat bagi perusuh yang kedapatan menjarah dan membakar rumah warga. Suasana mencekam tersebut akhirnya berangsur mereda setelah Pak Polisi berhasil mengamankan beberapa orang provokator kerusuhan. Setidaknya, Pak Polisi saat itu mengamankan 10 orang provokator. Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui majelis hakimnya kemudian memvonis eksekutor Nur Hadi dan Marsudi dengan hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Giarso, si otak kejahatan yang awalnya tidak sama sekali mengakui bahwa dialah yang memerintahkan Nur Hadi dan Marsudi untuk menghilangkan nyawa Jaya, divonis dengan hukuman seumur hidup. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi saya, kamu, dan kalian semua tentang bagaimana cara memanage emosi agar tidak tumbuh bibit-bibit dendam. Dan kisah ini pun berakhir